Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin, sebuah karya dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, di mana saat ini kita masuk pada seri yang ke-24 dan kita akan melanjutkan dari 5 istilah-istilah nama yang telah diselewengkan, yang telah diganti pasca, yaitu kehidupan para sahabat, di mana nama-nama ini diantara ada fikih, ada ilmu, ada tauhid, ada at-tadzkir dan dzikir. Ini dulu asal muasalnya, awal mula, bahwa diantara istilah-istilah ini yaitu sudah dimakrif, sudah dijelaskan oleh para sahabat-sahabat Nabi ketika beliau-beliau ini membuat istilah-istilah sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Tetapi pasca kehidupan para sahabat ini, seiring dengan perkembangan waktu, zaman, dan generasi, maka ternyata sudah terjadi distorsi atau yaitu perubahan atau tahrif terhadap istilah-istilah nama ini. Kalau istilahnya sih tetap, tetapi pemaknaan dan pemahaman terhadap istilah ini, yang mana pada asal mulanya bahwa istilah ini sudah ditentukan oleh para sahabat Nabi dulu, tapi ternyata pada akhir pasca beliau, bahwa istilah pemahaman tentang fikih, tentang ilmu, tentang tauhid, tentang at-tadzkir dan zikir ini kemudian sudah mengalami pergeseran atau yaitu perubahan terhadap makna atau pemahaman terhadap istilah itu. Nah, dari beberapa seri yang telah kami kaji, ya masih belum selesai, maka sekarang kita masuk kepada yaitu istilah yang ketiga yang juga terjadi perubahan atau distorsi, ya, yang dilakukan oleh kalangan para ulama-ulama pasca, yaitu para sahabat. Al-lafzu salisu, adapun lafaz yang ketiga yang juga terjadi perubahan makna, ya, yaitu at-tauhidu, yaitu istilah tauhid, di mana waqad ju'ila, dan sungguh telah dijadikan apa tauhid al-ana pada masa sekarang, ya, dijadikan apa itu sebagai ibaratan akan sebuah ungkapan ansinaatil kalami, yaitu tentang kemampuan membuat, ya, retorika berbicara. Artinya bahwa tauhid di zamannya sahabat dengan istilah tauhid di zamannya pasca para sahabat ini sangat berbeda, di mana ungkapan tauhid sekarang ini sudah menjadi sebuah apa? Sebuah keahlian berbicara, keahlian berdiskusi, wa ma'rifati thoriqil mujadalati, dan pengetahuan tentang metode berdebat, wal ihatati, dan penguasaan bituruki munaqadhatil khusumi, yaitu metode-metode membantah terhadap lawan-lawan, wal qudrati, dan kemampuan alat tasyadduki, untuk berbicara secara mendalam atau berlebih-lebihan, dia di dalam munaqadhat, di dalam perbantahan-perbantahan ini, dengan melalui bitaksiril as'ilati, dengan mengajukan yaitu sebanyak-banyaknya masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan, wa itharati syubhati, dan menyulut atau membangkitkan akan munculnya keraguan-keraguan, wa ta'lifil ilzamati, dan menyusun argumentasi, ya, menyusun argumentasi yang menjadi sebuah ketetapan-ketetapan. Nah, ini yang kemudian diistilahkan bahwa pemahaman tentang tauhid
kalau namanya sama antara tauhid di zamannya para sahabat dengan pasca para sahabat di zaman ulama-ulama sekarang, istilah itu tetap. Tetapi ya sama istilahnya, tetapi pemahaman dan maknanya sudah mulai bergeser. Ya, di mana di saat sekarang, di dekade sekarang, di zaman sekarang pasca para sahabat itu, dan yang namanya tauhid itu digunakan sebagai atau sebuah ungkapan tentang keahlian cara membuat daripada retorika bicara dan mengetahui metodologi berdebat, menguasai metode-metode mengalahkan lawan, dan kemampuan berbicara secara detail dengan mengajukan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Dari situ kemudian nanti akan muncul yaitu keraguan-keraguan, sehingga hatta lakoba, sehingga melakobi siapa tawaifun kelompok-kelompok minhum diantara mereka para ulama sekarang ini anfusahum kepada diri mereka bi ahlil adli wat tauhidi dengan apa? Dengan menyebut atau melakopi atau menggelari diri mereka sebagai ahlil adli wat tauhid. Ternyata kajiannya orang-orang ilmu, orang-orang ahli kalam, artinya orang-orang yang ahli tauhid di zaman sekarang itu lebih pembahasannya lebih kepada yaitu perdebatan. Bagaimana cara mengalahkan lawan, kemampuan mengajukan beraneka ragam pertanyaan sehingga halayak itu menjadi ragu ya. Ya, mereka itu bilang dirinya itu ahli tauhid, atau mereka menyebut dirinya sebagai ahlul adli wat tauhid. Ini biasanya kalau model ini biasanya kalangan Mu'tazilah ya, kalangan Mu'tazilah. Wasama, dan telah memberikan nama siapa al-mutakallimuna, yaitu ada juga yang membaca wasumia, dan diberi nama siapa al-mutakallimuna, orang-orang ahli kalam, ulama abid tauhid, yaitu ulama tauhid. Sementara ya kalau ini di kalangan Mu'tazilah menyebut dirinya sebagai ahlul adli wat tauhid. Di kalangan orang-orang teolog, orang-orang yaitu ahli ilmu kalam, itu mereka menyebut sebagai ulama tauhid. Ma'ana jami'ama, bersama bahwa semua dari sesuatu adapun matu khosiyatun, yaitu ahli hadis sinaati, yaitu pada ilmu pandai, yaitu retorika atau bicara saja. Sementara di dekade sekarang ya, selain Mu'tazilah itu mereka menamai orang-orang yang ahli tauhid itu disebut sebagai ulama tauhid. Orang-orang mutakallim menyebutnya mereka adalah orang-orang ulama tauhid, padahal dia hanya mengahlihi ma'ana jami'a ma huwa khosiyah, itu bersamaan bahwa seluruh apa-apa wadapun ma khosiyatun menjadi sebuah keistimewaannya itu hadis sina, padahal dia hanya mempunyai kemampuan keahlian hanya di bidang yaitu apa? Berdebat, di bidang ilmu membangun menyusun sebuah kata-kata atau kalimat, atau ahli berretorika saja. Nah ini kemudian lam yakun, hal seperti ini lam yakun, tidak ada. Lam yakun tidak ada apa ma ya, mulai dari apa tadi, yaitu ahli retorika, memahami metode berdebat ya, bagaimana cara mengalahkan lawan, bagaimana mengajukan argumentasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini lam yakun, tidak ada. Yu'rofu, dikenal, minha, dari hadis sina. Hadis sina itu keahlian untuk menyampaikan ungkapan, atau ahli kalam itu tidak ada. Syai'un, sedikit pun fil asril awali, yaitu di masa awal dulu, yaitu di kalangan pada masa para sahabat. Ini yang berbeda ya, yang sudah terjadi perubahan
maksud daripada tauhid di zamannya para sahabat dan kemudian tauhid di zamannya para ulama-ulama kemudian. Wal bahkan karena ada yastadu sangatlah minhum di antara para sahabat itu an-nakiru tidak percaya lagi, mengingkari sangat tidak percaya lagi alaman terhadap orang karena yang ada siapa man ada itu yaftahu membuka siapa man membuka baban pintu minal jadali dari perdebatan wal mamaroti dan perbantahan lebih-lebih para sahabat itu paling tidak suka, paling ingkar ya kepada orang yang berusaha membuka pintu-pintu perdebatan ya. Sementara fa'amma ma yastamilu alaihil qur'anu fa'amma ma maka adapun sesuatu fa'amma ma maka adapun sesuatu yastamilu yang termuat alaihi atas maha apa al-qur'anu Qur'an minal adillati dhahirati dari bukti-bukti yang nyata atau dalil-dalil yang nyata allati tasbiqu yang telah lebih dulu apa al-adhanu yaitu akal atau hati ila kubuliya untuk menerima dalil-dalil zahir tadi fi awwal simai di awal mendengar. Akhirnya bahwa apa-apa yang telah diakomodir yang sudah termuat di dalam Al-Quran berupa dalil-dalil yang sudah terbukti, dalil-dalil yang sudah nyata ya, itu bahwa akal atau hati ini sudah menerima terhadap dalil-dalil itu begitu melihat begitu mendengar sudah nerima falaqad kana dzalika ma'luman likulli falaqad kana dan sungguh telah ada apa dzalika ma sesuatu dari ma istama alil Quran itu makluman sudah diketahui lil kulli bagi seluruh umat atau bagi seluruh ulama. Sementara apa-apa yang sudah dijelaskan ya di dalam Al-Quran berupa dalil-dalil yang sudah nyata di dalam Al-Quran itu mereka sudah tidak ragu lagi, mereka langsung menerima ya, begitu mendengar terhadap apa-apa yang disampaikan, begitu melihat apa yang sudah diakomodir di dalam Al-Quran mereka menerimanya. Dan ini falaqad kana dzalika maka sungguh ada apa dzalika hal itu makluman sudah dimaklumi lil kulli bagi semua yaitu umat atau seluruh ulama. Apa bentuknya wa kanal ilmu bil Qur'ani wal ilmu kulluhu itu wa kana dan ada apa al ilmu pengetahuan bil Qur'ani tentang Quran bahwa adapun al ilmu bil Quran itu al ilmu kulluhu itu merupakan ilmu kulluhu secara keseluruhan. Akhirnya begitu apa-apa yang ada sudah diakomodir di dalam Al-Quran itulah ilmu yang sudah menyeluruh, yang sudah ada semua apapun persoalannya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Maka nggak perlu kemudian diperdebatkan, diperbantahkan, dimujadalakan urusan tauhid ya, itu yang dimaksudkan. Jadi kalau orang sudah percaya kepada Al-Quran, sudah mengetahui dan mempercayai dalil-dalil yang sudah nyata, maka tentu logika atau akal atau hati ini sudah menerima sejak awal ini. Dan ini sudah maklum, sudah semua orang mengetahui ya. Dan tentu yang dimaksud bahwa Al-Quran itu merupakan apa? Merupakan samudra ilmu. Jadi ilmu pengetahuan wakanal ilmu bil Quran, sementara adapun ilmu bil Qurani, ilmu tentang Quran itu adalah ilmu yang seluruhnya ada di situ. Wakana dan ada apa tauhid indahu menurut para sahabat itu sebuah ibaratan ungkapan an amrin akhor tentang sesuatu yang berbeda. Sementara tauhid menurut para sahabat merupakan satu ungkapan tentang sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Artinya la yafhamuhu
yang tidak memahami hu kepada amrun. Siapa aksarul mutakallimina? Itu kebanyakan orang-orang ahli teologi. Artinya ketiga, ya, ketika kita merunut tauhidnya para sahabat, sesungguhnya tauhidnya para sahabat itu yaitu tauhid yang berupa sesuatu yang berbeda, yang dipahami oleh kebanyakan orang-orang teolog, yang mana para teolog sekarang itu memahami tauhid itu adalah apa? Sinaatul kalam wa ma'rifatil apa tadi? Mujadalati wa ma'rifati thoriqil mujadalah, yaitu mengetahui tentang metode bermujadalah dan metode untuk mengajukan pertanyaan dan argumentasi-argumentasi. Itu yang dipahami oleh para teolog sekarang. Sementara tauhid menurut para sahabat itu adalah sesuatu yang berbeda dari para mutakallim. Wa in fahimu, dan jika mereka memahami kepada tauhid, ada para sahabat itu ketika memahami tentang tauhid lam yattasifu, mereka tidak mengamalkan atau tidak menggambarkan siap tauhidnya sahabat dengan tauhid. Jadi sahabat itu ketika paham pun terhadap sesuatu dari tauhid itu, beliau tidak sampai menjelaskan atau sampai menjadi sebuah diskusi, perdebatan itu enggak. Wah, adapun apa namanya tauhidnya sahabat itu ayyaro, melihat al-umuru, akan seluruh persoalan-persoalan kulluha, secara keseluruhan daripada umur minallahi azza wa jalla, semua itu adalah bersumber dari Allah. Ini model tauhidnya para sahabat. Jadi beliau itu melihat segala sesuatu yang ada, yang muncul ya di hadapan kita, urusan perkara-perkara apapun sampai hal yang terkecil di hadapan kita itu, sahabat itu lebih melihat bahwa semua itu urusannya Allah. Itu kan bertauhid ya. Dengan cara bagaimana cara melihatnya? Ru'yatan, dengan cara melihat takto'u. Jadi melihat dengan ru'yatan takto'u, yang memutuskan ya, ru'yanya itu memutus iltifatahu, perhatiannya ya, perhatiannya kepada tauhid anil asbabi, dari sebab-sebab wal wasaiti, dan dari apa? Yaitu dari wasaid. Artinya begitu luar biasanya ya tauhidnya, bahwa tauhidnya para sahabat itu seluruhnya melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini, ada di dalam kehidupan ini semua adalah bersumber dari Allah. Mereka berusaha memutuskan rangkaian dari sebab-sebab. Umpamanya ada orang kok gagal, sesungguhnya yang membuat gagal itu ya Allah. Ada orang sukses, itu kesuksesan seseorang itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi semua sukses itu berasal dari Allah. Ada orang yaitu sakit, itu sesungguhnya yang membuat sakit itu adalah Allah. Ada orang kemudian sembuh dari sakit, bahwa sesungguhnya itu yang dilihat, itu yang menyembuhkan itu bukan dokter tapi juga Allah. Begitu taqta'u iltifatahu anil asbabi wal wasaid. Itulah tauhidnya para sahabat. Bahkan falayaro, dia ada melihat ya, tauhidnya sahabat itu al khairu, akan kebaikan, wasyarro, dan keburukan, kullahu, seluruh dari baik dan buruk, illa, kecuali minhu, dari Allah jalla jalalu. Fahadha, maka adapun ini model tauhid seperti ini itu maqamun syarifun, merupakan makom yang sangat mulia. Idza samarati, adapun buah, salah satu buahnya tauhid, kalau bisa seperti itu tadi, buahnya apa? Itu at-tawakkul, yaitu tawakal. Kama, sebagaimana sayati akan datang apa bayanu, penjelasannya ya. Kama sayati, sebagaimana akan datang apa bayanuhu, yaitu penjelasannya
di kitab tawakkuli, yaitu di dalam kitab tawakal. Wa min samaratihi, ini wa min samaratihi, dan sebagian daripada buahnya tauhid aidon juga tarku syikoyatil khalqi, adapun meninggalkan mengadu kepada makhluk, meninggalkan bergantung kepada makhluk. Ini buat tauhid juga kan, buat tauhid. Wa tarkul ghadabi, dan meninggalkan marah alaihim kepada makhluk, waridho, dan senang, wa taslimi, dan menerima secara legowo li hukmillahi ta'ala, terhadap keputusan Allah ta'ala. Ini termasuk salah satu di antara buah orang bertauhid itu tidak gampang ngadu kepada manusia, tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada makhluk, ya, dan juga tidak marah, meninggalkan marah kepada makhluk, menerima, ridho bahwa seluruh yang hadir dan yang terjadi itu semua adalah merupakan ketentuan hukumnya Allah. Jadi ketika kita sadari bahwa seluruh yang memutuskan, yang mengatur itu Allah, disitulah sejatinya tauhid. Bukan tauhid itu bukan seperti dipahami oleh kita hari ini, ya, kajian tauhid, kajian akidah itu lebih banyak kepada perdebatan-perdebatan. Ini yang dimaksudkan, sudah terjadi distorsi atau tahrif, perubahan pemahaman dari tauhid di zamannya para sahabat dengan tauhid yang terjadi yaitu di zamannya pasca para sahabat, yaitu ulama-ulama sekarang termasuk. Wakanat, dan ada apa ihda samarodi, salah satu buahnya tauhid, kaula Abi Bakrin As-Siddiq, itu akan ucapan dawuhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu, kepada yaitu Sayyidina Abu Bakar. Di mana Sayyidina Abu Bakar lama gila ketika beliau ditanya, lama gila ketika ditanya lau bagi, yaitu sahabat Abu Bakar, fi maradihi, di dalam sakitnya. Satu ketika Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu disowani oleh para sahabat, kemudian ditanya tentang perihal penyakitnya. Di antara para sahabat ada yang menawarkan, karena memang kondisinya yaitu sahabat Abu Bakar Khalifah Abu Bakar dalam kondisi sakit. Kemudian ada yang menyampaikan yaitu sebuah perhatiannya. Anat lubu laka tabiban. Anat lubu, apakah kami harus mencarikan laka bagimu tabiban, seorang tabib? Atau dalam bahasa sederhana, sampean mau kami bawakan ke sampean seorang tabib? Faqala, maka jawab Abu Bakar, at-tabibu amarodoni, at-tabibu, adapun tabib, amarodoni, apakah dia yang membuat aku sakit? Kok kamu carikan dokter itu? Apa dokter itu yang membuat aku sakit? Kok bisa dokter kamu panggil mau bawa ke sini, ya, untuk mengobati sakitku loh? Yang buat sakit kan bukan dokter. Kenapa kalian itu mau panggil dokter untuk menyembuhkan penyakitku? Wah, ini tauhid kelas tinggi ini kan. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar. Wa qaula akhar, dan juga ada sebuah ucapan yang lain, ya, lama marido, ketika yaitu sakit Abu Bakar, fakila, ditanya lalu kepadanya, madza qala lakat tabibu fi mardika. Jadi ada satu riwayat yang lain, ucapan yang lain dari Abu Bakar ini ketika beliau sakit, ditanya juga, madza qala lakat tabib fi mardika. Madza, apa qala telah berkata laka kepadamu, wahai Abu Bakar, at-tabibu, yaitu seorang dokter, fi marodika, terhadap penyakitmu? Apa katanya dokter ketika beliau dokter itu
yaitu mengobati penyakit sampean. Faqala, maka jawab yaitu Sayyidina Abu Bakar, qala li inni fa'alun lima yurid, katanya dokter. Qala dawu ngucap li kepadaku, qala ngucap dokter li kepadaku, bilangnya dokter gini, ini fa'alun lima yurid, ini sungguhnya aku itu fa'alun, orang yang ahli melakukan lima uridu, terhadap apa yang aku inginkan. Loh, ini kalau tidak pinter-pinter kan akan merusak akidah kan, merusak tauhid kan. Dokter bilangnya seakan-akan dia yang bisa berbuat, dia yang bisa menyembuhkan. Kalau kemudian ini menancap ke hatinya orang-orang yang tipis imannya, tipis akidahnya, apakah tidak termasuk apa? Apakah tidak termasuk pengikisan terhadap nilai-nilai tauhid? Ya, apakah tidak termasuk kategori menipiskan nilai tauhid ini? Jadi betapa luar biasanya ya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar luar biasa tingkatan tauhid beliau. Wasayati, dan akan datang di kitab tawakuli, penjelasannya di dalam kitab tawakal, wa kitab tauhidi, dan di dalam kitab tauhid. Syawahidu dalika, apa syawahidu dalika, yaitu bukti-bukti dasar tentang hal itu semua. Wa tauhidu, adapun tauhid, kita akan bahas masalah tauhid. Wa tauhidu, adapun tauhid itu jauharun nafisun, sebuah mutiara nafisun yang sangat mahal harganya. Jadi kalau diibaratkan sesuatu barang yang mahal, barang istimewa, bahwa tauhid itu adalah sesuatu atau digambarkan seperti mutiara yang mempunyai harga yang sangat mahal. Walahu, dan bagi tauhid itu kosroni, ada dua kulit lapisannya. Di dalam tauhid itu ada dua kulit lapisan. Aduna, salah satu dari kedua kulit lapisan itu ada abadu yang lebih jauh, ini lebih dibandingkan nilainya atau intinya, minal akhir, dibandingkan yang lain. Artinya bahwa tauhid itu kalau diibaratkan seperti jauhar nafis, seperti sebuah mutiara yang sangat mahal harganya, itu diibaratkan bahwa tauhid itu mempunyai dua lapisan kulit. Lapisan salah satunya dari lapisan kulit itu jauh banget dari intinya, jauh dari intinya. Jadi murni kulit, jauh dari intinya, jauh dari santannya. Fakhososo, sementara telah mengkhususkan, ya siapa annasu, orang-orang al-isma akan nama itu tadi, bil qasri, dengan istilah apa? Dengan istilah lapisan luar kulit. Wa bisun atil khirosati, dan ada juga yang menamakan seseorang itu dengan apa? Dengan yaitu sin'ah, yaitu satu tugas menjaga terhadap kulit, lapisan kulitnya. Wa malu, dan mengabaikan siapa orang-orang al-lubba, akan nilai inti atau substansi atau santannya, bilkuliyati, secara keseluruhan. Artinya orang itu banyak model bertauhidnya itu hanya tauhid di lapisan luarnya, bertauhidnya itu di lapisan luarnya, tidak sampai ke dalam. Sementara orang-orang, kebanyakan orang itu banyak mengkhususkan hanya di luar, ya, hanya diahlihi, hanya memandang penting tauhid itu hanya di luarnya, di lapisan luarnya. Dan dengan cara itu dia akan berusaha menjaga kerjaannya, menjaga, yaitu berusaha, yaitu menjaga terhadap kulit ini, lapisan luar ini. Sementara lapisan dalamnya mereka abaikan, nilai substansinya atau alub,
nilai kualitasnya, nilai yang sebenarnya tauhid justru mereka abaikan secara bil kulliyati, secara kuliah. Fal qasrul awalu, maka adapun lapisan kulit tauhid yang pertama yang mendasar sendiri, wa adapun qasrul awal antakula, yaitu ketika engkau mengucapkan bilisanika dengan ucapanmu la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Wahada, dan adapun qaul ucapanmu lafaz la ilaha illallah itu yusama disebut apa ada tauhidan, dengan istilah tauhid. Munakidon, yang menjadi lawan ditaslisi, untuk menjadikan tiga trinitas, Tuhan trinitas, alladzi soroha, yang telah menyatakan atau menjelaskan bi dengan alladzi, siapa an-nasara, orang-orang Nasrani. Ya, ini yang dimaksudkan bahwa ketika kalau hanya ucapan doang, itu memang ini ucapan tauhid, disebut sebagai qaul tauhid. Tetapi ketika kalau hanya ada di lisan, itu namanya masih di tingkatan qasrul awal, ada di lapisan luar, ya, belum masuk ke dalam, belum menikmati intinya. Lah orang-orang itu banyak mengkhususkan ini, wa khossoso an-nasu bil ismi, ya. Jadi orang itu banyak hanya mengkhususkan, menspezifikasikan hanya kepada tauhid di luarnya saja, ya. Walakinahu, akan tetapi ucapan la ilaha illallah itu juga qad yasduru, kadang-kadang keluar atau muncul minal munafik, dari orang-orang munafik. Gimana kok bisa muncul? Iya, kadang-kadang muncul. Orang munafik itu di zamannya Nabi dulu, kadang-kadang kalau pengen selamat, ya biar tidak dimusuhi oleh orang Islam, itu di depan orang banyak dia bersyahadat atau membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, atau dia pengen mendapatkan apa namanya, yaitu semacam harta perang rampasan itu, ya, dia pengen seperti itu, dapatkan itu, ya. Jadi pengen dapat perlindungan, pengen dapat hak-hak seperti itu, akhirnya dia hanya membaca kalimat tauhidnya di luar, itu hanya kepentingannya untuk itu. Alladzi yukhalifu, yang berbeda, apa siru hatinya orang munafik, jahruhu, dengan lisannya. Kalau lisannya memang bisa mengatakan la ilaha illallah atau syahadat, tapi hatinya nggak mau menerima akan adanya Allah, nggak mau menerima akan adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalimat-kalimat ini, yaitu qaul atau ucapan tauhid ini, bisa saja keluar dari orang munafik, di mana orang munafik itu penuh dengan kepentingan-kepentingan cara beragamanya, ya. Jadi munafik itu gimana? Ucapan lesannya itu bilang la ilaha illallah, tapi hatinya itu mungkar terhadap Allah. Wal qasru tsani, adapun kulit lapisan yang kedua dari tauhid, ala yakuna, tiada bil qalbi, di dalam hatinya apa, mukhalafatun, perlawanan, wa ingkarun, dan pengingkaran, lima fumi hadzal qauli, terhadap apa yang dipahami daripada ucapan ini. Jadi kulit yang kedua ini, cara bertauhidnya orang itu, ada orang yang dimana hatinya itu tidak menentang. Jadi hatinya nggak menentang dengan kalimat la ilaha illallah, beda dengan orang munafik, ya. Dia tidak menentang, tidak mengingkari dari apa yang ia pahami dari ucapan itu. Bal yastamilu, bahkan yastamilu, terakomodir atau zahirul qalbi, yaitu penampilan hatinya itu, zahir qalbinya ala i'tiqadi, sampai yaitu kepada i'tiqadnya hati, wa tasdiqu, dan membenarkan bi dengan kaul, wa adapun tasdik model seperti itu tauhidu awamil khalqi, yaitu tauhidnya dari orang-orang
atau orang-orang awam dari makhluk ini. Sementara ada kulit yang kedua, ya, kulit mendasar atau lapisan kulit dari tauhidnya orang itu, yaitu di mana hatinya menerima, hatinya tidak menentang, tidak mengingkari terhadap ucapan ini. Bahkan ini bahwa penampilan yaitu hatinya itu dhahirul qalbi bal yastamilu, bahkan penampilan yang ada di dalam penampilan zahirnya hati itu sampai ke dalam, menunjukkan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Hatinya itu mengakui akan keesaan Allah, bahwa Allah lah tempat sebagai tempat satu-satunya untuk meminta perlindungan, meminta pertolongan, itu hanya Allah. Ya, hatinya itu melekat, keyakinannya ditampilkan di dalam kehidupannya, sehingga dia sangat menjaga jangan sampai terjadi penyelewengan tauhid dengan apa? Mengimani, meyakini hal-hal yang khurafat. Ya, karena Allah lah yang memberi pertolongan, maka berusaha dia tidak akan pergi ke dukun, tidak akan pernah juga pergi kepada orang-orang yang pinter. Dia cukupkan hanya Allah. Itu namanya bal yastami dhahirul qalbi ala itiqadi, bahwa yang namanya penampilan daripada perilaku kehidupannya, maka betul-betul hanya meminta kepada Allah, itu tidak mau ke dukun. Itu nyata di hatinya juga seperti itu, dan membenarkan terhadap bahwa satu-satunya yang beri pertolongan itu adalah Allah. Nah, kalau ada seperti itu termasuk dikategorikan tauhidu awamil khalqi, model tauhidnya dari pada umumnya makhluk ini. Wal mutakallimuna, sementara orang-orang teolog kama sabaqah, sebagaimana yang lalu, itu khirasu hadzal qasri. Sementara orang teolog itu, ya, sebagaimana dulu itu berusaha menjaga dari kulit-kulit ini antashwishil mubtadi'ati, daripada apa? Daripada gangguan-gangguan orang yang melakukan pembid'ahan. Jadi tauhidnya orang yang sekarang itu justru tauhid berdebat, gitu ya, tauhid berdebat. Wasalisu, adapun yang ketiga, ya, wasalisu, adapun yang ketiga yang juga diperhatikan itu wa adapun salis itu al-lubabu, yaitu inti daripada tauhid, eksistensi atau inti, nilai substansi daripada tauhid. Gimana itu? Pada poin atau level ketiga ini adalah ayyaro, di mana melihat siapa lubab, al-umur, akan semua persoalan kula, seluruh dari umur, minallahi, bersumber dari Allah. Ru'yatan dengan cara melihat, taktau, kali atau yang memutuskan, ru'yanya iltifatahu, akan perhatiannya, ya, perhatiannya siman mi'anil wasaiti, dari wasaid. Di level ketiga ini, tauhidnya ini tidak melihat apapun dan sesuatu apapun yang terjadi dan yang hadir pada dirinya, bahwa seluruhnya itu adalah dari Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memutuskan rantai-rantai asbab-asbab ini, ya. Jadi tidak pernah menyematkan di hatinya itu bahwa yang memberi rezeki itu adalah juragannya, bahwa yang menyembuhkan itu dokternya, nggak ada itu. Ya, dia nggak pernah melihat itu. Jadi toh kemudian dia kasih sembuh, bahwa yang menyembuhkan Allah, bahwa yang diberi kok dia bisa makan, bahwa yang beri makan Allah, begitu. Wa ya'budu, dan menyembah, mengabdi, wa ya'budu, dan menyembah siapa? Yaitu salis, kelompok yang ketiga ini, kepada Allah ibadatan, dengan sebuah ibadah, atau yufarridu khali, atau yafrudu, bisa yafrudu, yang menyendirikan, ya, yang menyendirikan pada kelompok ketiga ini, kepada Allah ibadatan, dengan sebuah ibadah, fala ya'budu, dan tiada menyembah siapa? Kelompok yang ketiga itu ghairahu, yang selain Allah, ya, tidak menyembah sesuatu yang selain Allah. Artinya sampai pada level keyakinan apapun,
Tidak hanya sekedar maksudnya ibadah, keyakinan-keyakinan. Dengan apa itu modelnya? Wayakhruju, keluar an hadzat tauhid, dari tauhid ini apa? Altibaul hawa, yaitu mengikuti keinginan nafsu. Jadi nafsu itu sudah tidak lagi mempengaruhi terhadap perilaku beliau ini, keluar dari tauhid itu. Kalau ada orang kok masih mengikuti hawa nafsunya, itu berarti tauhidnya itu abal-abal, masih belum sempurna tauhid itu. Orang tauhid itu, orang bertauhid itu adalah orang yang mengeluarkan dari apapun yang menyetir kepada hati kecuali Allah. Wa yakhruju, dan keluar an hadzal tauhid, dari tauhid ini apa? Ittibaul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang bertauhid hakiki itu tidak pernah mengikuti hawa nafsunya. Karena bahayanya begini loh, fakullu muttabi'in, maka adapun setiap orang yang mengikuti hawahu akan keinginannya, kulun faqad ittakhadha, maka sungguh telah menjadikan siapa kul hawahu, yaitu keinginannya, kul ma'budahu, sebagai sesembahnya. Pasti itu. Maka itu qala dawuh siapa Allah Ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afara'aita, tidakkah kamu melihat, man, kepada orang ittakhadha yang telah menjadikan siapa man ilahu, tuannya man, yaitu berupa hawahu, yaitu hawa nafsunya. Coba perhatikan, jadi orang dikategorikan orang itu keluar dari tauhid ketika dia menuhankan hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu sama dengan menuhankan hawa nafsu, ya. Maka itu waqala dawuh sallallahu alaihi wasallam abghadu ilahin, adapun Tuhan, adapun yang paling dibenci-bencinya Tuhan, sesembahan, atau paling dibenci-bencinya Tuhan, ubida, yang telah disembah, fil ardi, di muka bumi, indallahi, di sisi Allah, huwa, adapun abghadu ilah, itu al-hawa, yaitu hawa nafsu. Jadi hati-hati bahwa orang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu berarti orang itu sudah keluar dari tauhid, ya, berarti orang itu banyak sudah keluar dari tauhid. Oleh karena ini bahaya kalau kita tidak peringatkan, maka perlu kita wa'alat tahqiq, dan secara tahqiq atau secara hakiki lah, wa'alat tahqiq, atas dasar penelitian sejati, wa'alat tahqiq, dan atas dasar penelitian sejati. Man ta'ammala arafah, ini man, adapun barang siapa itu ta'ammala, mau mengangan-angankan, mau memikir-mikirkan, mau merenung-renungkan siapa man di dalam bertauhid ini loh. Kalau mau merenung, maka pasti arafah, pasti nanti akan ngerti, pasti akan kenal siapa man. Ketika kamu merenungkan sesuatu, maka hidup ini perlu merenungan, perlu direnungkan, ya, apapun, lebih-lebih terkait dengan bertauhid, ketauhidan kita kepada Allah. Apakah ini termasuk kategori merusak tauhid apa enggak? Sebab selama ini yang kita pahami terhadap pemahaman kita atau orang-orang awam itu bertauhidnya itu bertauhid hanya ketika sholat, ya. Lumayan kalau dia bisa seperti itu, tapi kenyataannya enggak. Maka itu perlu kita man ta'ammala, man, adapun barang siapa ta'ammala, yang mau merenung siapa man arafah, pasti nanti akan mengetahui kebenarannya. Anna abidas sonami, ini akan sesungguhnya orang yang menyembah berhala, laisa, tidak ada siapa abid itu ya butuh menyembah siapa abid as-sonama, kepada berhala. Kalau kita mau merenungkan secara detail, ya, secara masif, secara kuat, bahwa penyembah berhala itu pada hakikatnya tidak nyembah berhala. Wa inna ma ya'budu hawahu, akan tetapi bahwasanya ya'budu telah menyembah siapa abid hawahu,
lebih kepada hawa nafsunya. Jadi kalau ada orang hari ini sedang meyakini ya tentang khurafat-khurafat itu, mempercayai terhadap hal-hal yang selain Allah, itu sesungguhnya kepercayaan mereka, atau ketika dia menyembah sesuatu yang selain Allah, sesungguhnya dia tidak menyembah kepada benda itu, tetapi dia sedang menyembah keinginan nafsunya. Kenapa ini reasoningnya? Karena nafsuhu, adapun jiwanya seseorang itu ma'ilatun, ada kecondongan ila dini abaihi. Ya, ini argumentasi yang sangat burhani sekali, yang sangat kuat juga lah, bahwa kecondongan nafsu seseorang itu akan selalu mengikuti terhadap apa-apa yang telah diwariskan oleh orang tua. Ya, jadi orang-orang kafir dulu, kafir Quraisy itu kecondongan atau mereka menyembah berhala kah, menyembah matahari kah, menyembah rembulan kah, akhirnya dia tidak menyembah itu, tetapi lebih kepada menyembah yaitu nafsunya. Kenapa? Karena itu hal-hal seperti itu, kecondongan seperti itu sudah dilakukan oleh nenek moyangnya, sehingga fayat tabiu, sehingga mengikuti siapa abid dalikal maila, akan kecondongan itu. Wa mailun nafsi, sementara adapun kecondongan nafsu seseorang ilal ma'lufi, kecondongan nafsu seseorang itu mesti condong kepada sesuatu yang diinginkan. Sedangkan pasti itu pemicunya karena ada sesuatu yang menimbulkan berkeinginan seorang. Wa mailun nafsi ilal ma'lufat, sementara adapun kecondongan kepada hal yang diinginkan, itu ahadul ma'ani, merupakan salah satu makna-makna allati yu'abbaru, yang telah diungkapkan anda daripada ma'anil lati bilhawa, dengan istilah hawa nafsu atau keinginan. Wa yakhruju, begitu juga keluar min hadat tauhid, dari tauhid ini. Ini termasuk kategori keluar tauhid. Tadi orang yang keluar tauhid itu yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu. Sekarang orang yang keluar tauhid juga wa yakhruju, dan keluar min hadat tauhid, dari tauhid ini. Apa? Tasakhutu, marah, membenci, alal kholqi, terhadap makhluk, wal iltifatu, dan berpaling ilaihim, kepada mereka. Maka fa inna man yaro, maka barang siapa yaro, yang melihat, siapa man al-kulla, segala sesuatu, minallahi azza wa jalla, bersumber dari Allah, kaifa yatasakhatu, bagaimana seseorang itu bisa membenci ala ghairihi, terhadap selain Allah. Jadi orang membenci kepada orang lain ini juga sedang keluar dari tauhid. Hati-hati loh, orang yang tidak suka atas perilaku kelakuan orang lain itu juga itu diindikasikan orang yang keluar dari tauhid. Karena ketika orang itu melihat bahwa seluruh dari Allah, kenapa harus marah kepada orang, kepada makhluk? Maka itu orang-orang yang ahli tauhid beneran itu tidak pernah marah. Balaqad kana, maka sungguh ada apa tauhidu, sebuah tauhid. Yang namanya tauhid itu sebuah ibaratan, sebuah ungkapan an hadzal maqami, dari makom ini. Wa huwa, adapun hadzal maqam iku maqamus siddiqina, makomnya orang-orang yang sudah sangat percaya akan ketauhidannya. Kalau seperti itu, fangdur, maka perhatikan. Ila madza, ya fangdur ila madza hawala wa bi'ai qasrin qani aminhu. Coba kalau kamu sudah memperhatikan dari kajian yang di atas tadi itu, mana yang termasuk kategori tauhid dan mana yang tidak itu. Nah, kemudian kamu bisa merenungkan, fangdur, coba fangdur ila madza, ya, fangdur, maka perhatikan ila madza, bagaimana kurila, kok sudah terjadi telah diganti tauhid itu.
wa bi ai qasrin, dan kulit mana qani'a yang menjadikan puas minhu dari tauhid. Kalau kamu belum bisa merasakan itu kok coba perhatikan, berarti engkau sudah melakukan pergantian terhadap tauhid. Dan tauhid mana yang menjadikan kamu puas itu loh? Selama kamu belum bisa merasakan akan integrasinya tauhid bil qaul dan bil qalbi, apa yang membuat kamu itu merasa puas? Wa bi ai qasrin, ya, lapisan tauhid yang paling luar mana qani'a yang menjadikan yaitu puas minhu dari tauhid. Kalau kamu belum mencapai bertauhid model seperti para sahabat itu, wa kaifa, dan bagaimana ittakhadhu, mereka telah menjadikan hadza akan tauhid mu'tasiman sebagai pegangan fit tamadduhi wat tafakhuri. Bagaimana mereka itu kok bisa ya menjadikan tauhid itu sebagai suatu alat yang digunakan pegangan untuk mendapatkan keterpujian dan keterbahagiaan, ya, bagaimana itu kok bisa itu menjadikan tauhid itu menjadi sombong-sombongan, menjadi rasa terpuji? Bima, dengan suatu ismuhu yang ada pun namanya tauhid itu mahmudun, terpuji loh. Kok kemudian kamu jadikan tauhid itu sebagai alat, kamu jadikan alat untuk berpegang agar dipuji, dan kamu kemudian merasa hebat, takabur, ya, padahal nama tauhid itu adalah nama yang terpuji. Ma'al iflasi anil makna, yang disertai kekosongan dari nilai atau makna alladzi yang yastahiqu, berhak, yang semestinya makna tauhid itu mempunyai hak alhamdal hakikiyatah, yaitu akan puji yang sejati. Itu yang kamu distorsikan kan? Ini yang membuat tauhid di zamannya para sahabat dengan tauhid sekarang ini berbeda seperti ini. Tidak mulai dari pemahaman, tapi penggunaannya sudah juga mulai berubah. Wadzalika, adapun iflas, kekosongan tauhid itu, kekosongan tauhid itu artinya sudah tidak mempunyai makna apa-apa di kolbiannya. Kalau lisannya sih bilang la ilaha illallah, tetapi di dalam hatinya itu dengan ucapan la ilaha illallah tujuannya ingin nanti biar keramat, pengen dipuji orang, pengen menjadi orang yang banyak tamunya, banyak ngundangnya dengan menggunakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ittakhadhu fi mu'tasiman bitamadduhi wat tafakhuri, padahal nama tauhid itu, nama tauhid la ilaha illallah adalah kalimat mulia dan terpuji, sementara itu engkau jadikan kosong dari nilai yang sebenarnya, yang semestinya tauhid itu mendapatkan sebuah tempat pujian yang sejati. Wadzalika, adapun iflas, kekosongan itu kaiflasiman, seperti kosongnya atau fakirnya seseorang yusbihu, yang sholat subuh, siapa man bukrotan di pagi hari, wa yatawajjahu, dan menghadapkan siapa man ilal kiblati, ke kiblat. Kekosongan itu ya hatinya itu kosong. Kalau lesannya sih bilang la ilaha illallah, hatinya nggak bilang apa-apa, justru kalimat la ilallah hanya digawe sombong-sombongan. Itu kan sama dengan menghilangkan nilai-nilai sejati dari makna yang ada di dalam tauhid, di mana tauhid itu merupakan pujian secara sejati kepada Allah. Tapi kalau kemudian didistorsikan pemahamannya, maknanya, maka ini nanti akan juga berbahaya. Itu yang disebut dengan kaiflasi man anil makna, yaitu di mana mengosongkan atau menjadikan bangkrut tanpa nilai, ya, daripada tauhid, gara-gara tadi itu, ya. Maka itu wayakulu dahulu siapa Allah, wayakulu, dan sambil mengatakan orang yang sholat subuh tadi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Wajjahtu, telah menghadapkan siapa aku, wajhi, akan wajahku, lilladzi, terhadap zat,
Fatara yang telah menciptakan, ya alladzi menciptakan as-samawati, langit, wal arda dan bumi, hanifan secara lurus. Coba perhatikan di dalam kalimat ini bahwa seseorang ketika melaksanakan sholat di awal daripada hari itu, memulainya orang sholat kan dimulai dari subuh umpamanya. Ketika habis bangun tidur maka dia kemudian yaitu menjalankan perintah sholat yang namanya sholat subuh. Ucapan atau pernyataan yang disampaikan oleh seorang yang sedang sholat itu, dia memberikan satu pernyataan di hadapan Allah ketika seseorang itu sholat dengan mengatakan, aku hadapkan wajhiyah, akan wajahku lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Nah, ini kalau tidak betul-betul bertauhid, tidak bisa mengimplementasikan nilai-nilai tauhid kalau hanya sekedar ada di lisan, kemudian tidak bisa mengintegrasikan antara qaul dan qalb, maka yang terjadi sama dengan orang mengatakan sesuatu benar ucapannya tapi di situ mengandung unsur kebohongan. Maka itu wa huwa awwalu kadzibin, wa huwa adapun man, orang yang sholat subuh tadi loh, yang memberikan pernyataan wajah tu wajhiyah itu loh, aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, itu bisa menjadi awalu kadzibin, sebagai awal kebohongan yang dilakukan oleh seorang hamba. Yufatihullah, di mana Allah yufatihu membukakan, siapa Allah? Allah bihi kepada hamba, kulla yaumin setiap harinya, ilam yakun jika tidak ada, wajhu qalbihi yaitu apa? Yaitu arah hatinya man, mutawajihan itu mutawajihan yaitu menghadapkan ilallahi kepada Allah Ta'ala alal khusus, secara khusus. Jadi kalau memang tidak sesuai antara ucapannya wajah tu wajhiyah, tetapi ya aku hadapkan wajah tu, aku menghadap wajhiyah akan wajahku, benar wajahmu memang dihadapkan ke kiblat, ya benar. Tapi jikalau bahwa atau jika hatimu itu tidak menghadap kepada Allah, apa artinya kalau hanya sekedar menghadap kiblat sementara hatimu itu menjelajah kemana-mana, tidak mengarahkan kolbiamu ya sama menghadapnya seperti wajahmu menghadap kiblat, seperti badanmu menghadap kiblat, sementara hatimu itu menjelajah kemana-mana, apakah tidak disebut bohong? Itu bohong itu. Maka banyak sekali itu kalau kita mengikuti kajian Imam Ghazali ini, banyak orang di pagi hari memberikan pernyataan bohong itu banyak. Ketika apa? Ketika dia mengatakan, ketika dia menyampaikan, ketika dia memberikan satu pernyataan bahwa wajahnya dihadapkan kepada Allah sementara hatinya menjelajah kemana-mana, itu kan namanya bohong. Jadi inilah yang terjadi, kebohongan di pagi hari. Seseorang belum melakukan apa-apa dari amal ibadah dalam hari itu, dia pertama telah melakukan kebohongan. Bila mana itu? Illam yakun wajhu qalbihi mutawajjihan ilallahi ta'ala alal khusus. Jikalah illam yakun, jika tidak ada apa wajhu qalbihi, yaitu apa? Yaitu arah hatinya. Kalau arah hatinya itu mutawajjihan, yaitu tidak menghadap kepada Allah secara khusus, itu yang kemudian disebut sebagai orang yang melakukan kebohongan pada saat pertama kali. Wa innahu, maka sesungguhnya man, in arada, jika menginginkan, jika yang dimaksud bil wajhi dengan menghadapkan wajah dohiri, yaitu menghadapkan akan dohir,
Fama maka apa? Fama maka apa? Fama atau fama maka tiada wajahu menghadapkan, ya, wajahu menghadapkan, yaitu man illa ilal ka'bati, kecuali kepada Ka'bah. Wa amama dan sesuatu, wama dan tiada sorofahu menghadapkan, ya bahu akan ma illa ansa iril jihati, kecuali terhadap seluruh daripada apa, arah-arah, yaitu ya arah yang menghadap. Artinya begini, ketika kalau yang dimaksudkan itu menghadapkan wajah secara zahir, ya, maka apa artinya menghadapkan seseorang itu, ya, ya kecuali yaitu kepada Ka'bah saja. Kalau memang di dalam apa namanya, pada waktu sholat, kalau menghadapkannya itu hanya sebatas menghadap Ka'bah atau menghadap dari seluruh daripada sisi-sisi, baik ke barat itu, ke timur, ke utara, ke selatan, apa artinya semuanya? Ya, fama wajahahu maka adapun fama maka tiada wajahahu mengarahkan, yaitu musolli, illa ilal ki'abati, kecuali ke Ka'bah, wama dan tiada sorofahu mengarahkannya, menghadapkannya atau mengarahkannya, huwa akan ma illa ansairil jihati, kecuali hanya seluruh penjuru-penjuru. Artinya itu enggak seperti itu, ya. Kalau memang kamu maksudkan bahwa menghadap itu menghadap zahir, maka kamu hanya ketika kamu kalau memahami bahwa yang dimaksudkan hanya menghadap zahir, maka apa yang kamu hadapkan itu ya kecuali hanya kepada Ka'bah. Sementara nilai substansi daripada ketauhidanmu yang semestinya bahwa orang sholat itu menghadap Allah, itu akhirnya jadi iflas. Wal Ka'bah itu adapun Ka'bah, laisa tidak ada apa Ka'bah itu jihatan sebagai apa namanya arah, ya, arah yang menghadap. Ka'bah itu bukan arah yang mengarahkan lillahi kepada zat. Jadi Ka'bah itu bukan satu arah yang mengarahkan lillahi kepada zat. Fatoro yang telah menciptakan siapa Allah di as-samawati, langit, wal ardo dan bumi, hatta yakuna sehingga ada siapa al-mutawajjih, orang yang menghadapkan ilaiha kepada Ka'bah itu mutawajjihan dengan atau halih bersamaan menghadapkan ilaihi kepada Allah. Jadi Ka'bah itu, ya, Ka'bah itu bukan sesuatu yang bisa mengarahkan kepada pemilik langit ini, ya, bukan. Makanya itu kalau Anda menghadap Ka'bah itu bukan berarti Allah di situ. Bagaimana semestinya, yaitu hatta yakunal mutawajjihu, sehingga ada siapa orang yang menghadap ilaiha kepada Ka'bah itu juga mutawajjihan, halih menghadapkan ilaihi kepada Allah, ilaihi kepada Allah Ta'ala halih maha agung. Antahudda daripada, yaitu membatasi hu akan Allah, al jihadu apa sisi-sisi arah, wal aqtaru dan sisi-sisi daripada jajahan dunia ini, ya, dari sisi-sisi arah empat ini. Artinya bahwa, ya, ketika kamu memahami bahwa mengarahkan, ya, kalau kamu membatasi arah itu hanya arah empat, ya, jika kamu membatasi arah itu hanya arah empat, seakan-akan di situ kan Allah itu kan ada di arah empat itu, ya. Antahuddahu, ketika membatasi hu akan Allah apa al jihadu arah, wal aqtaru dan jajan-jajan dunia. Kalau akhirnya kamu
yakini. Jadi seakan-akan Allah itu ada di ruang lingkup kan, ada di ruang lingkup arah yang 4 itu kan, seakan Allah kan terbatas di situ ya. Maka itu nggak bisa dibenarkan di dalam konteks ibadah kepada Allah ini. Kalau kamu yang dimaksudkan menghadap itu hanya kepada menghadap ke arah Ka'bah, belum cukup. Karena yang dimaksudkan arah menghadap Ka'bah itu bukan berarti Allah di situ. Kalau kamu pahami bahwa Allah itu ada di Ka'bah, berarti Allah itu kan dibatasi oleh sisi-sisi kan, dibatasi oleh sisi, dibatasi oleh jajahan dunia, tempat-tempat ini kan. Maka itu ketika Anda menghadapkan badanmu ke kiblat, maka tidak kemudian hatimu juga menghadap kiblat. Hatimu harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in arada, dan jika apa yang dimaksud bi dengan wajah menghadap, wajal qalbi dengan mengarahkan hati, menghadapkan hati, wa huwa adapun wajal qalbi itu al matlubu yang diperintahkan. Jadi kalau yang dimaksudkan menghadap hati ya, yang dimaksudkan bila yang dimaksudkan menghadap ya, menghadap kepada Allah artinya menghadapkan hati ini kepada Allah, dan itulah yang diberitakan al muta'abbadu, kepada yang disembah, biakan al. Maka itu fakaifa, maka bagaimana yasduku bisa dibenarkan, yusdaku bisa dibenarkan fi qaulihi, di dalam ucapan man. Sementara waqalbu artinya man itu mutaraddidun, mundar mandir, fi autorihi, di dalam apa, di dalam khayalannya yang berterbangan ya, ya khayalan-khayalan, pikiran-pikiran yang berterbangan, wahajati, dan keinginan-keinginannya, keinginan-keinginan si siapa itu man ad-dunyawiyati, yang bersifat dunia, wa mutasarrifun, dan mengarahkan ya, mutasarrifun, dan mengarahkan fi talabil khiyali, untuk mencari rekayasa-rekayasa, fi jam'il ahwali amwali, dalam rangka untuk mengumpulkan harta benda, wal jahi, untuk memperoleh yaitu penghargaan, wastiksaril asbabi, dan memperoleh banyak, untuk memperbanyak asbab-asbab, ingin dapat banyak rezeki, wa mutawajjihun, dan menghadapkan bil kulliyati secara seluruh ilaihi, kepada autor. Famata, maka kapan wajah menghadapkan yaman, wajahu, wajahnya man lilladzi fatara samawati wal ard, yaitu menghadapkan kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Wa hadil kalimah, sementara adapun kalimat ini adalah khobarun, merupakan satu informasi atau khobar an hakikati tauhid, tentang hakikat sejatinya tauhid. Bal muwahhidu, maka adapun orang yang bertauhid, wa adapun al muwahhid itu alladzi, orang la yara, tidak melihat siapa alladzi illal wahid, kecuali zat yang satu, wala yuwajjihu, dan tiada menghadapkan siapa si muwahhid wajahu, akan wajahnya muwahhid, illa ilaihi, kecuali kepada Allah. Bahwa adapun itu merupakan imtithalu qauli ta'ala, merupakan perintah daripada dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahi summa dzarhum fi haudihim yal'abun. Qul, katakanlah Muhammad, Allah, takutlah kepada Allah, summa dzarhum, kemudian biarkanlah mereka, wahum fi haudihim, di dalam penyelamannya mereka, yal'abuna, mereka bermain-main, haudihim bimakna menyelam atau hati yang paling dalam. Walaisa, dan tiada al-muradu, yang dimasukkan bi dengan al-haud atau hauduhum, yang dimaksudkan tidak ada lain illa, yaitu al-qaulu, yaitu sebuah ucapan bil lisani, dengan lisan. Sementara fa innamal lisanu, bahwasanya lisan itu tarjumanun, merupakan terjemahan. Lisan itu merupakan terjemahan daripada hati. Kerenteknya hati itu akan diterjemahkan di dalam lisan.
apa-apa yang muncul pada lisan itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang ada di dalam hati. Jadi makanya lisan merupakan terjemahnya hati. Yasduqu marotan, benar. Lisan itu satu waktu, wayakdzibu, dan bohong ukhra di waktu yang lain. Wa innama mauqi'un nadrillah, sementara adapun tempat yang digunakan untuk memandang Allah, ya, yaitu al-mutarajjamu, sesuatu yang diterjemahkan ahu dari mutarajjam. Huwa adapun mauqi'un nadr, tempatnya melihat kepada Allah, yaitu al-qalbu, hati. Wa huwa adapun hati itu ma'danut tauhidi, sebagai tempatnya bertauhid. Waman ba'u, dan menjadi sumbernya bertauhid kepada Allah. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat, dan kita pada poin atau bahasan yang ketiga tentang tauhid ini kita bisa mendapatkan kesimpulan yang benar dari apa yang kita kaji hari ini. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.